Silakan duduk Bapak Ibu. Bisa kasih salam kanan kirinya lagi, bilang I love you. Happy Valentine. 1 hari yang lalu ya. Saudara happy hari ini? Karena Valentine? Bukan, karena Tuhan ya. Amin saudaraku. Yes, kita bersyukur kalau kita boleh terus mengalami Tuhan dalam kehidupan kita, saudaraku. Dan kita percaya bahwa kasih Tuhan nggak pernah berubah. Katakan amin. Kasih Tuhan selalu baru, rahmatnya tak akan pernah berkesudahan dalam kehidupan kita sampai hari ini. Amin. So, pagi hari ini kita mau sama-sama mendengarkan firman Tuhan. Sama-sama kita mau menggali sebenarnya seperti apa kasih Tuhan itu dalam kehidupan kita. Bulan ini memang kita mau bicara tentang bulan kasih, di mana setiap kita harus hidup oleh karena kasih. Hidup kita harus berakar di dalam kasih. Amin. Karena kita mau seluruhnya tindakan kita, respon kehidupan kita, pikiran kita, gelora di hati kita, itu semuanya digerakkan oleh kasih Tuhan. Bukan digerakkan oleh dunia. Katakan, tidak digerakkan oleh dunia. Sehingga ketika saudara dalam keluarga kita mengalami persoalan apapun itu, kita tetap bisa berespon dan bereaksi dengan benar karena kasih Tuhan yang menggerakkan kehidupan kita. Sekalipun mungkin keuangan kita belum to the moon, ya kan, sekarang kan Menteri Keuangan kita bilang, oke, kita to the moon katanya, karena IHSG saham Indonesia, indeks gabungan saham Indonesia itu naik gitu ya. Katanya to the moon, dia bilang kita sama-sama akan kaya bareng-bareng katanya, ya kan? Kayaknya belum ya. Belum kaya bareng-bareng ya. Tapi kita berdoa supaya jadilah seperti apa yang dikatakannya dan jadilah seperti apa yang difirmankan oleh Tuhan. Katakan amin. Nah, saudara yang dikasih Tuhan, pagi hari ini saya mau lebih lanjut lagi bicara karena ini bicara tentang Valentine's. Satu hal yang perlu kita pahami dalam kehidupan kita bahwa kasih Tuhan itu tidak pernah lepas dari hidup kita. Katakan amin. Mau saudara setia, mau saudara sayang sama Tuhan, mau saudara baik sama Tuhan, mau saudara jahat sama Tuhan, mau saudara tidak setia sama Tuhan, kasih Tuhan nggak pernah berubah. Katakan amin. Dan dia nggak pernah melepaskan kita dari cengkeramannya. Dia tetap mengasihi kita dengan sangat luar biasa. Dan kasihnya Tuhan tidak pernah dipengaruhi oleh apapun yang kita lakukan terhadap dia. Karena dia adalah Allah yang kasih. Nah, untuk itu saya pengen kita mengerti ini, karena saya menyadari saudaraku bahwa kalau hidup kita tidak benar-benar digerakkan oleh kasih, maka hidup kita itu kayak roller coaster. Kenapa? Karena kadang kita ketemu dengan orang yang mengasihi kita, kadang kita nggak ketemu dengan orang yang mengasihi kita, mungkin juga jahat terhadap kita. Dan waktu kita ketemu dengan orang yang sayang sama kita, kita senang gitu. Tapi ketika kita ketemu dengan orang yang nggak seperti apa yang kita harapkan dan kita inginkan, tiba-tiba sukacita kita turun ke bawah. Nanti ketemu lagi dengan hal yang baik, kita dapat duit banyak, tiba-tiba sukacita kita naik lagi gitu. Tapi tiba-tiba, saudaraku, kita nggak punya duit, sukacita kita hilang lagi, saudaraku. Tiba-tiba kita ngelihat orang menyenangkan, tapi tiba-tiba kita melihat orang menjengkelkan. Tiba-tiba kita sukacita, kemudian nggak sukacita lagi, happy, kemudian nggak happy lagi. Itu kenapa? Karena hidup kita dikendalikan oleh situasi dan keadaan. Nah, Tuhan tidak mau itu. Beberapa minggu yang lalu saya sudah sampaikan bahwa Tuhan pengen supaya hidup kita itu berakar di dalam kasih, bukan berakar di dalam dunia ini. Artinya apa? Hidup kita itu, akar kita itu mencengkeram kepada kasih. Supaya apa? Supaya kita terus dapat yang namanya aliran kasih dalam kehidupan kita. Sehingga sekalipun keadaannya tidak baik, sudah dikasih Tuhan, kita akan tetap mengalami kasih Tuhan dalam hidup kita. Dan kita akan terus bisa happy, kita bisa senang,
dan kita bisa terus jalan seperti apa yang seharusnya kita jalani seperti firman Tuhan. Nah, karena itu saudaraku, penting sekali kalau hidup kita itu berakar di dalam kasih. Nah, hari ini saya mau sampaikan bahwa kita nggak akan pernah dilepaskan Tuhan dari kasih-Nya, apapun kondisinya. Nah, karena itu mari kita lihat satu firman Tuhan di dalam kitab Roma pasal yang ke-8 ayat 38 sampai 39. Kita baca sama-sama ya. Semua bisa dapat ya? Bisa lihat ya? Saya pikir semua masih muda dan matanya masih cerah. Kita baca ya. 2, 3, ya. Dari ayat ini, sudah dikasih Tuhan, kita bisa belajar bahwa tidak ada yang dapat memisahkan kita dari kasih Kristus. Tetapi saya pengen saudara lihat dulu kepada story-nya, kepada background-nya, kepada kayak mana, seperti apa kondisi mereka pada waktu ini. Ini surat yang Paulus sampaikan kepada jemaat di Roma. Dan pada waktu itu keadaan mereka itu ada dalam pemerintahan Roma. Jadi mereka itu dianiaya, mereka itu dipersekusi namanya. Kekristenan selalu menjadi kambing hitam. Kalau ada masalah dia bilang pasti orang Kristen nih. Gitu. Kalau ada masalah sedikit, ini pasti gara-gara orang Kristen nih. Gara-gara pengikut Kristus itu ini. Jadi mereka itu dalam kondisi yang tertekan oleh pemerintah yang ada di sana. Namun di satu sisi lain, saudara dikasih Tuhan, mereka juga ada di dalam sebuah budaya di mana budaya Roma pada waktu itu, mereka sangat percaya dengan yang namanya apa? Ramalan bintang-bintang. Jadi mereka itu kalau lagi bulan ini, oh ini bulan berkat nih. Kalau lagi bulan ini bulan paceklik nih, gitu. Nah, Paulus bilang ini, no, enggak satu pun yang dapat mengubahkan itu. Mau kondisi alam, situasi ekonomi, kemudian penguasa dan lain sebagainya, itu enggak akan mungkin membuat aku memisahkan engkau daripadaku. Itu enggak akan bisa memisahkan engkau dari hidupku. Baik makhluk-makhluk, manusia dan lain sebagainya, semua kondisi yang di sekeliling mereka itu, Paulus mau sampaikan bahwa tidak ada satupun yang dapat memisahkan engkau dari kasih Tuhan. Jadi Paulus pengen menyampaikan kepada jemaat di Roma ini bahwa sungguh-sungguh Tuhan itu tidak akan melepaskan kehidupan mereka. Itu yang pertama. Yang kedua, di dalam Roma pasal 8 ayat 35, juga hal yang sama Tuhan sampaikan. Kita baca sama-sama ya. Roma 8 ayat 35 berkata 2, 3, ya. Siapakah yang akan memisahkan kita dari kasih Kristus? Penderitaan atau kesesakan atau penganiayaan atau kelaparan atau ketelanjangan atau bahaya atau perang. Nothing can separate us from God's love. Nggak ada yang dapat memisahkan kita dari kasih Tuhan. Apakah itu, apa katanya? Penindasan, kesesakan, penganiayaan, kelaparan, atau ketelanjangan. Ketelanjangannya bicara tentang apa, saudara? Sesuatu yang membuat kita malu dalam hidup kita. Sesuatu yang kita lakukan yang membuat kita merasa tertolak dalam kehidupan. Yang merasa kita nggak layak dalam kehidupan kita. Tuhan berkata, tidak ada satu pun itu yang dapat memisahkan engkau dari kasih. Jadi saudara dikasih Tuhan, dari dua ayat ini, saudaraku, Paulus sedang mau sampaikan kepada kita bahwa Allah tidak akan pernah melepaskan hidup saudara dari kasih-Nya. Tidak akan pernah. Gitu. Sebentar ya. Jadi dari ayat ini, saudara kasih Tuhan, kita bisa lihat bahwa Paulus pengen memberikan sebuah keyakinan di dalam diri kita. Paulus hari ini ketika saudara dengar ayat ini, Paulus sedang memberikan kepada saudara sebuah jaminan. Karena di ayat pasal yang ke-838, 39 tadi dikatakan sebab aku yakin.
Jadi ada sebuah keyakinan, bukan aku berharap, tetapi Paulus bilang gini, aku yakin bahwa tidak ada satupun yang dapat memisahkanku dari kasih Tuhan. Tidak itu penderitaan, tidak itu penganiayaan orang, tidak itu niat jahat orang lain, tidak itu kelemahanku, tidak itu oleh karena dosa yang kuperbuat, yang membuat hidupku malu. Tidak satupun yang membuat aku terpisah dari kasih Tuhan. Saudara, Paulus dan Allah lewat pernyataan Paulus ini pengen memberikan sebuah keyakinan iman bahwa tidak ada yang dapat melepaskan kita dari cengkraman kasih Tuhan. Coba baca sama-sama. Keyakinan iman bahwa 2, 3 ya. Dua, tiga ya. Enggak ada, saudara. Saudara sebut aja hari ini. Apa yang membuat saudara hari ini tidak percaya bahwa saudara dikasihi? Paulus bilang, tidak ada. Tidak ada yang dapat memisahkan kita dari kasih Tuhan. Jadi, dari ayat ini kita bisa simpulkan bahwa dunia boleh mengguncang keadaanmu, tetapi dunia tidak bisa mengguncang posisimu di dalam kasih Tuhan. Coba kita baca sama-sama ya, 2, 3 ya. 2, 3 ya. Boleh aja, saudaraku. Dunia boleh menggoncang keadaan kita, tetapi dunia tidak bisa memisahkan kita dari kasih Tuhan. Amin, saudaraku. Amin, saudaraku. Bilang kanan kirinya, jangan mau tertuduh lagi hari ini. Tuhan gak pernah memisahkan kau dari kasih-Nya. Jangan pernah khawatir lagi hari ini. Karena Tuhan tidak pernah memisahkan kita dari kasih-Nya. Jangan pernah takut lagi hari ini. Karena kasih Tuhan selalu ada dalam kehidupan kita. Saudaraku, kalau ada orang yang mengasihi saudara seperti ini, apa lagi yang saudara khawatirkan dalam hidup ini? Saudara gagal, dia tetap sayang sama saudara. Saudara terpuruk dalam ekonomi, dia tetap sayang sama saudara. Saudara dalam penderitaan, dia ada mendampingin saudara dan terus mendampingin saudara. Sampai saudara keluar dari semua persoalan itu. Dan dia ada memberikan nasihat dan penguatan kepada saudara. Saudara, apa yang harus kita khawatirkan dan kita takutkan lagi? Nothing. Nah, Paulus pengen memberikan keyakinan ini kepada semua jemaat HOG hari ini. Bahwa tidak ada yang dapat memisahkan kita dari kasih Tuhan. Katakan amin. Tidak ada. Bahkan kalau ada sistem ekonomi hari ini yang pengen menghancurkan kehidupan saudara dan ekonomi saudara, saya mau kasih tahu. Kasih Tuhan tidak akan pernah lepas dari hidup saudara. Jangan pernah khawatir. Jangan pernah takut. Enggak akan ada. Karena apa? Kalaupun ada yang sedang mau menghancurkan hidup saudara, kasih Tuhan itu ada melingkupi saudara. Pertolongannya akan datang, perlindungannya akan datang. Keajaiban akan Tuhan kerjakan dalam kehidupan kita. Katakan amin. Jadi dari ayat ini, saudaraku, ada sebuah jaminan bahwa kita tidak akan pernah tidak dikasihi Tuhan. Katakan amin. Bilang lagi kanan kirinya, kamu tidak akan pernah tidak dikasihi Tuhan. Yes. Kalaupun ada orang lain nggak mengasihimu hari ini, saya mau kasih tahu, Tuhan tidak pernah tidak mengasihimu. Biarlah hari ini, saudaraku, kita sembuh hati kita. Karena mungkin hari ini kau kecewa sama orang lain. Kau nggak puas dengan orang lain. Hatimu terganggu, saudaraku.
Tapi hari ini Tuhan berkata, mau mereka seperti apapun dalam kehidupan kita, Tuhan berkata gini, I still love you. Amin, saudaraku. Sehingga kau gak perlu mengambil perhatian dia untuk kau dikasihi oleh dia. Karena kau sudah penuh dengan kasih Tuhan. Katakan amin, saudara. Itu yang Tuhan mau. So kalau kayak gitu, apakah kehidupan kekristenan tidak menjadi murahan? Karena waktu kita bikin dosa, Tuhan tetap sayang kita. Waktu kita bikin kesalahan, Tuhan tetap cinta sama kita. Berarti enak kali hidup kekristenan ini. Hidup dalam dosa pun Tuhan tetap sayang. Berarti lakukan aja dosa karena Tuhan tetap sayang. Definisi itu yang hari ini kita perlu sama-sama pahami. Tidak ada yang bisa melepaskan kita dari cengkeraman kasih Tuhan kecuali kita sendiri. Tidak ada yang bisa memisahkan kita dari kasih Tuhan kecuali diri kita sendiri. Karena di pihak Tuhan, Tuhan tidak pernah tidak mencintai saudara. Tetapi akibat semua kejadian dalam kehidupan kita ini, saudaraku, akibat semua yang kita alamin dalam kehidupan ini, interaksi kita dengan orang, interaksi kita dengan rekan bisnis kita, dengan anak kita, anak dengan orang tua, sebenarnya kasih Tuhan. Interaksi itu akan membuat kita punya pengertian-pengertian yang negatif. Kita bisa kecewa, kita bisa marah, kita bisa benci, dan akhirnya saudara dikasih Tuhan, kita yang memisahkan diri dari kasih Tuhan. Kita yang menarik diri kita dari kasih Tuhan. Tuhan tidak pernah menghilangkan, membuat kita tidak dikasihi. Tetapi kitalah yang bisa menarik diri kita dari kasih Tuhan. Itu sebabnya makanya, coba baca sama-sama ini 2-3 ya. Tidak ada 2-3 ya. Jadi satu-satunya yang bisa membuat kita terpisah dari kasih Tuhan itu adalah diri kita sendiri. Kita yang menarik diri kita dari Tuhan. Kita yang menjauhkan diri kita dari kasih Tuhan. Kalau persoalan, orang, situasi, pemerintah, keadaan, nothing can separate us from His love. Katakan amin. Nothing. Karena itu, Ibrani pasal 3 ayat 12-13 kita baca sama-sama. 2, 3. Ya, waspadalah hai saudara-saudara, supaya di antara kamu jangan terdapat orang yang hatinya jahat dan tidak percaya oleh karena ia murtad dari Allah yang hidup. Tetapi nasihatilah seorang akan yang lain setiap hari, selama masih dapat dikatakan hari ini, maksudnya hari ini ada, supaya jangan ada di antara kamu yang menjadi tegar hatinya. Karena apa? Tipu daya dosa. Jadi, saudara yang dikasih Tuhan, dengar baik-baik ini. Waspada. Tuhan tidak bisa memisah, Tuhan tidak bisa melepaskan kasihnya terhadap saudara. Dan setan tahu, supaya kita bisa keluar dari kasih Allah, setan harus tipu. Setan melakukan penipuan. Dia tipu manusia supaya apa? Manusia itu sendiri yang memutuskan untuk menjauh dari kasih Tuhan. Jadi kalau hari ini kita merasa kita tidak dikasihi oleh Tuhan, sebenarnya itu adalah tipu daya setan. Bukan Tuhan yang menolak saudara. Bukan Tuhan yang mencampakkan saudara. Bukan Tuhan yang memisahkan saudara dari dirinya. Tetapi saudara yang menarik diri saudara dari kasih itu. Kenapa? Karena saudara mempercayai tipu daya setan. Tipu daya dosa.
Makanya di sini dikatakan, tetapi nasihatilah seorang akan yang lainnya setiap hari. Setan kerja setiap hari, setiap momen, setiap waktu. Supaya apa? Supaya kita ditipu dan kita memutuskan menarik diri kita dari kasih Tuhan. Kalau di pihak Tuhan, tidak ada satu pun yang dapat memisahkan kita dari kasih-Nya. Karena itu Ibrani bilang, waspadalah hai saudara-saudara, supaya di antara kamu jangan terhadap orang yang hatinya jahat dan yang tidak percaya lagi oleh karena ia murtad dari Allah yang hidup. Nasihati tiap orang akan yang lain tiap hari selama masih dapat dikatakan hari ini. Supaya jangan ada di antara kamu yang apa? Jadi tegar hatinya, keras hatinya. Keras hatimu adalah keputusanmu oleh karena apa? Kau percaya tipuan setan. Jadi kalau ada orang yang hari ini mengeraskan hatinya, tidak hidup dalam kebenaran, itu bukan pribadimu, saudaraku. Bukan. Itu adalah kita yang kena tipu oleh setan. Karena kita mempercayai yang bukan kebenaran. Jadi, ayat ini berkata, hati-hati dengan tipuan setan. Petrus, dalam 1 Petrus 5 ayat 8-9, mari kita baca lagi sama-sama. 2, 3, ya. Sadarlah dan berjaga-jagalah. Bisa? Ya, 1, 2, 3, ya. Seperti singa yang mengaum-ngaum dan mencari orang yang apa katanya? Dapat ditelannya. Tetapi ayat ini berkata apa? Lawanlah dia dengan iman yang teguh, sebab kamu tahu bahwa semua saudaramu di seluruh dunia menanggung penderitaan yang sama. Jadi, kita sebagai orang benar harus mempertahankan posisi kita di hadapan Allah. Apa saja yang membuat kita mau mundur daripada kasih Tuhan, lawan. Apa saja yang membuat saudara mulai tidak sayang sama Tuhan, lawan. Jadi, saudara dikasih Tuhan, ayat pertama yang saya sampaikan, itu bukan membuat saudara menjadi orang yang suka-suka hidup dengan dosa. No. Itu untuk membuat saudara sadar dan saudara mengerti bahwa Tuhan sangat sayang sama hidup saudara. Tetapi saudara harus tahu, tipuan setan bisa membuat kita menjauh dari kasih Tuhan. Dan Alkitab berkata, lawan. Katakan lawan. Lawan. Dengan iman yang teguh. Hari ini kalau saudara roller coaster seperti itu dalam hidup saudara, artinya saudara nggak pernah melawan. Saudara terus mengikuti apa yang dunia mau. Saudara terus mengikuti perasaan kita yang ditipu oleh kegelapan. Alkitab bilang, no, you have to fight. Lawan. Itu standar kita sebagai orang benar. Kita bukan orang gampangan. We have power. Allah sudah beri kepada kita kuasa. To fight back. To lawan. Lawan. Semua perasaan saudara yang membuat saudara kecewa sama Tuhan, jauh dari Tuhan, meninggalkan persekutuan dengan Tuhan, bisa kecewa, marah, dan tidak suka sama Tuhan. You have to fight back. Karena itu tipuan semuanya. Amin, saudaraku. Kalau hari ini saudara lebih mencintai dunia daripada Tuhan, you have to fight back. Lawan. Kalau hari ini kau lebih mengikuti egomu, perasaanmu, lebih dari kebenaran, lawan. Lawan.
Kalau hari ini kau khawatir sama keadaan hidupmu, dan kau mulai berkata dan meragukan bahwa Tuhan gak ada, Tuhan itu kayaknya gak sanggup, you have to fight back. Lawan. Jangan diam. Tuhan bilang, lawan. Sadar dan berjaga-jagalah, lawan musuh iblis itu keliling. Seperti singa yang mengaum-ngaum mencari orang yang dapat ditelannya. Lawan dia dengan iman yang teguh. Sebab kamu tahu, semua orang di dunia ini mengalami hal yang sama. Bukan cuma saudara. Semua. Sama. Bedanya, ada orang yang paham, dia lawan, makanya dia tetap kuat. Ada orang yang gak mau melawan, makanya dia hanyut. Amin, saudaraku. Next. Jadi, yang membuat kita meninggalkan kasih Allah itu adalah keputusan kita sendiri yang dipicu oleh tipuan setan. Kalau hari ini saudara mulai undur dari Tuhan, lihat, itu bukan keadaan saudara. Itu suatu keadaan di mana saudara sedang ditipu oleh setan. And you have to fight back. Anda harus lawan itu. Jadi dari masa ke masa, setan itu punya modus yang sama. Semua ditipu. Supaya apa? Supaya manusia jauh dari Tuhan. Jauh dari Tuhan. Supaya apa? Supaya manusia nggak mengalami kasih Tuhan. Kalau manusia nggak mengalami kasih Tuhan, dia nggak bisa ngasih orang lain. Dia nggak bisa ngasih sesama. Karena kita nggak punya kasih, saudaraku. Kalaupun ada kasih kita, maka kasih kita bukan kasih agape. Tapi di dalamnya ada kasih eros. Di dalamnya ada kasih phileo. Di dalamnya ada kasih apa? Storge. Apa itu kasih eros? Kasih yang kita cuma mengasihi orang yang kalau kita mau ambil keuntungan dari orang itu. Itu kasih eros. Ini kalau hari ini saudaraku, ada orang yang sayang sama saudara dan ujung-ujungnya saudara pengen dimanfaatinya, itu kasih eros. Kalau hari ini saudara mengasihi orang lain, tapi ujung-ujungnya saudara pengen memanfaatkan sesuatu dari orang itu kasih eros. Itulah yang dimiliki oleh manusia. Kasih yang lain apa? Phileo. Kasih phileo apa? Kasih saudara. Itu kalau saudara nggak suka, saudara tolak. Kasih storge apa? Kasih antara keluarga, abang, adik, mama, anak, kan gitu kan? Yes. Jadi kita berkata gini, yang paling penting keluargaku lah. Kalau orang lain nggak penting. Dia bukan keluargaku. Jadi, kasih kita manusia ini terbatas sesuai dengan kebutuhan kita. Tetapi kasih agape adalah kasih yang tanpa syarat. Unconditional love. Nggak ada syaratnya. Nggak ada syaratnya. Kenapa kau sayang sama aku? Karena aku putuskan untuk sayang sama aku. Kenapa? Karena aku pun sudah disayang Tuhan. Jadi sumbernya itu kasih Allah. Makanya kenapa penting kita mengalami kasih Allah. Makanya penting kenapa saya sampaikan hari ini bahwa saudara tidak akan pernah dipisahkan oleh apapun dari kasih Tuhan. Supaya apa? Tiap hari saudara bisa terus mengalami kepenuhan kasih Allah. Saudara, hari ini saya mau sampaikan tipuan yang dari zaman ke zaman itu iblis kerjakan supaya menarik manusia dari kasih Tuhan. Yang pertama, tipuan pertama itu adalah tipuan kemandirian mutlak. Ini faham yang disebut dengan faham humanisme sekular. Paham humanisme ini udah ada sejak abad pertama. Apa paham humanisme sekular? Iblis menipu manusia modern untuk percaya bahwa kita adalah Tuhan. Atau hidup kita yang atas hidup kita sendiri. Apa Tuhan? Kita bisa mengatur hidup kita sendiri. Tipuannya apa? Kamu tidak butuh Tuhan untuk bahagia. Kamu hanya butuh uang, karir, dan pengakuan, baru kau bahagia. Makanya ketika ada orang yang gak mengakui saudara, saudara udah hebat, saudara udah luar biasa, orang gak mau mengakui, saudara
terganggu. Itu apa? Faham kemandirian mutlak atau humanisme sekular. Itu tipuan, saudaraku. Saudara jangan bilang gini, ya manusia kan butuh itu. Ya, siapa yang nggak butuh pengakuan? Tetapi, sekalipun orang lain tidak mengakui kita, kita udah cukup karena kasih Tuhan. Katakan amin. Jadi, kemandirian mutlak ini, tipuan itu, kamu tidak butuh Tuhan untuk bisa bahagia. Kamu cuma butuh uang dan karir dan pengakuan. Keputusan manusia apa? Kita mulai mengandalkan kekuatan sendiri dan menggeser Tuhan ke pinggir hidup kita. Coba cek. Jangan sampai paham humanisme sekular ini menipu kita. Menggeser Tuhan ke pinggir. Tidak lagi menjadi yang utama. Makanya kenapa minggu lalu saya bilang ini, Tuhan, gerakkanlah kami terus dengan kasih. Minggu lalu kita belajar digerakkan oleh kasih Tuhan. Hasilnya apa? Hasilnya seperti Adam dan Hawa. Ketika itu mereka merasa apa? Setara dengan Allah dan tidak butuh Tuhan lagi. Akibatnya kita bisa secara otomatis berjalan keluar dari perlindungan kasih Tuhan. Jadi saudara yang kasih Tuhan, tipuan selalu nggak kelihatan. Tetapi dia bisa dilihat dari buahnya. Tipuan nggak kelihatan, saudara nggak sadar bahwa saudara sudah jauh dari Tuhan. Karena apa? Saudara masih tetap berdoa, saudara masih tetap beribadah. Tapi hati saudara sudah tidak lagi mengakui Dia sumber. Saudara berkata, semua bisa kuatur. Aku nggak butuh Tuhan. Saudara berkata, enggak, wah aku butuh Tuhan. Kita yang tahu. Hati saudara yang tahu. Apakah saudara hari ini betul-betul masih butuh Tuhan? Atau saudara cuma butuh uang dan keberhasilan? Karena itu yang bisa membuat kita happy dan bahagia. Itu tipuan pertama. Apa namanya? Humanisme sekular. Yang kedua. Tipuan yang kedua itu adalah tipuan relativisme moral. Apa itu? Kompromi. Iblis membisikkan standar Tuhan itu kuno, nggak terlalu mengekang hidup kita. Coba lihat Gen Z sekarang. Kami punya ponakan Gen Z. Dia bilang gini, janganlah aku diatur-atur. Aku pengen bebas. Aku kan pribadi makhluk. Aku punya keinginanku sendiri. Kenapa kau harus diatur-atur dengan aturan-aturan rohani lah? Emangnya kalau saya ikutin semua aturan-aturan ini, saya sukses? Dia buktikan bahwa tanpa aturan rohani, dia bisa sukses. Dia IP-nya 4, saudara. Dia tunjukkan. Dia nggak mau radikal. Karena bagi dia, kuno. Dari sejak abad pertama, saudara. Radikalisme di dalam Tuhan dianggap itu sesuatu yang jadul. Nggak modern. Nggak up to date sesuai dengan zaman. Tapi itu tipuan. Tipuannya apa? Zaman sudah berubah. Tuhan itu kasih, Dia pasti maklum kalau kamu melakukan dosa. Kan dosanya kecil-kecil. Dikit-dikit lah. Tapi dikit-dikit, akhirnya apa? Akhirnya orang ini bikin dosa nggak ada lagi batasnya. Dan dia merasa tidak bersalah. Keputusan manusia apa? Kita mulai kompromi dengan dosa. Lama-kelamaan, dosa itu tumpul di hati kita. Dan kita kehilangan kepekaan akan suara Roh Kudus. Jadi gini, saudaraku. Kita bikin dosa, tapi di samping kita Alkitab.
Kita bikin dosa dan kita nggak merasa bersalah. Kenapa itu terjadi? Relativisme moral. Kompromi. Relatif. Sekarang dunianya gini loh. Mana ada orang yang nggak bikin dosa sekarang? Mana ada orang yang nggak curang dalam bisnisnya sekarang? Kalau nggak curang, nggak dapat apa-apa. So, dari sejak awal, itu ada. Hasilnya apa? Hati kita jadi keras seperti Saul. Sehingga kita tidak lagi merasakan hangatnya kasih Tuhan. Karena hati kita sudah tertutup oleh selaput dosa. Seperti apa hati Saul? Hati Saul itu keras, saudara. Kenapa? Dia kecewa sama Daud. Jadi dipenuhi dengan kekerasan hati, kekecewaan. Kenapa? Daud mengalahkan berlaksa-laksa. Saul mengalahkan 1000. Jadi perempuan-perempuan di Israel itu keluar menari-nari. Dibilangnya, Daud mengalahkan berlaksa-laksa. Saul cuma 1000 saja. Pening kepala Saul, saudaraku. Sehingga akhirnya apa? Keras hatinya, mau dibunuhnya itu si Daud. Kenapa? Tipuan. Dia nggak tahu bahwa dia jadi raja karena kasih Tuhan. Tapi orang kalau udah mulai kepahitan, saudaraku, kompromi, tidak lagi strict, mereka pasti keras hatinya. Mau diapain pun nggak bisa. Kenapa? Karena dia udah membatu. Itu tipuan. Hasilnya hatinya jadi keras. Yang ketiga, tipuan yang ketiga itu adalah tipuan keputusasaan yang disebut dengan self-condemnation. Ini adalah kebalikan dari kesombongan. Namun sama bahayanya, kalau di tipuan pertama itu kan kemandirian mutlak, orang jadi sombong kan, nggak perlu Tuhan. Tapi yang di sini orang ini tertolak, tapi nggak ada bedanya ini, dua-dua sombong ini. Satu jongkok di Monas, ya kan, yang ini rendah hati, kayaknya apa, rendah diri gitu, tapi dia jongkoknya di Monas gitu. Kalau orang lain kan sombong di bawah, di darat gitu, tapi dia nggak, dia jongkok gitu, rendah, tapi di Monas sama juga, tetap lebih tinggi juga dia. Tipuannya apa? Dosamu terlalu besar. Tuhan sudah muak melihat kamu. Kamu tidak layak lagi disebut anaknya. Keputusan manusia apa? Kita mempercayai tuduhan iblis sang pendakwa. Dan memilih untuk apa? Menjauh dari gereja. Hanya saudaraku lihat kan? Orang udah tertolak, menjauh dari gereja. Kenapa? Dia ngerasa nggak layak. Menjauh dari doa-doa kita. Kenapa? Ngapain kita berdoa kayak gini juga kita. Waktu aku berdoa, iblis bilang, mulut kau itu manis sekali, berbahasa roh kau. Tapi dosamu, kesalahan, dia ingatkan terus, mendakwa terus. Menjauh dari Tuhan karena rasa malu. Hasilnya apa? Seperti Judas yang memilih gantung diri daripada kembali kepada Yesus. Padahal jika Judas kembali seperti Petrus, kasih Tuhan selalu tersedia. Jadi bagaimana supaya kita tetap berada di dalam kasih-Nya? Yang pertama, tetaplah di dalam firman Tuhan. Tetap dalam firman. Yang kedua, takutlah akan Tuhan. Hormati. Yang ketiga, hidup dalam komunitas yang sehat. Seperti jemaat Galatia yang butuh Paulus untuk menegur. Kita butuh saudara seiman untuk mengingatkan jika kita mulai melangkah keluar jalur. Jadi kita ini butuh komunitas untuk apa? Negur kita, bukan hibur-hibur kita, saudara. Makanya, untuk kita bisa tetap ada dalam kasih Tuhan, kita harus tetap dalam firman. Harus tetap dalam persekutuan dengan Tuhan. Makanya orang kalau dia nggak bersekutu dengan Tuhan, mereka nggak ngalamin kasih Tuhan. Gak bisa, karena mereka
Nggak dapat itu, saudara. Karena kasih yang sesungguhnya itu berasal dari Tuhan. Takutlah akan Tuhan. Menyadari bahwa hubungan kita dengan Tuhan adalah sesuatu yang berharga dan tidak boleh dipermainkan. Nggak boleh. Tetaplah dalam komunitas. Karena komunitas saudaralah yang akan menjagai saudara. Next. Jadi, kasih Allah itu seperti sinar matahari. Dia selalu ada, sangat kuat, dan tidak pernah berhenti memancar. Ya kan? Matahari mancar terus kan tiap hari kan? Namun, manusia selalu mempunyai kehendak bebasnya yang dipicu oleh tipuan iblis. Bisa memilih untuk masuk ke dalam ruang yang gelap dan menutup pintu rapat-rapat. Jadi, kita yang menarik diri kita. Kasih Tuhan seperti sinar matahari. Dia terus menyinari. Terus. Tetapi karena keputusan kita masuk ke ruangan dan kita nggak mau disentuh oleh cahaya itu. Next, Tuhan tidak pernah berhenti mengasihi. Tuhan tidak pernah berhenti mengasihi, tetapi manusia bisa memutuskan untuk berhenti menerima kasih itu. Amin, saudara. Berikutnya, saudara, tanpa kasih, ini statement yang saya sampaikan, tanpa kasih Allah, takut akan Tuhan bisa menjadi sangat mengerikan. Namun, tanpa rasa takut akan Tuhan, pemahaman akan kasih Allah bisa berubah menjadi sikap yang meremehkan dosa. Itu yang disebut dengan cheap grace. Amin. Jangan sampai kita meremehkan Tuhan dalam hidup kita. Next, tanpa kasih Allah. Oh ya. Berikutnya. Baca sama-sama, 2, 3, iya. Pintu kasih Allah nggak pernah terkunci, saudara. Tapi gagang pintunya ada di tangan kita. Kita mau buka dan masuk, atau kita tetap di luar dan tidak masuk, ada di tangan kita. Karena itu hari ini saya berkata, jangan tinggalkan Tuhan. Karena pintu kasihnya tidak pernah terkunci. Jangan tidak pernah balik sama Tuhan. Segagal apapun hidupmu, seburuk apapun kau menganggap dirimu, jangan pernah tidak kembali kepada Tuhan. Karena pintu kasihnya tidak pernah terkunci. Namun gagangnya ada di tangan saudara. Tuhan Yesus memberkati saudara. Biar hari ini kita mengerti bahwa saudara adalah orang yang sangat dikasihi oleh Tuhan.